Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan dari itu semua ya, tentunya kita sudah pantasnya lah ya berterima kasih ya. Makanya aku tidak lupa ngajak kalian berterima kasih. Tentu juga dengan sebuah harapan ya, sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, begitu ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang telah menolong kita. Kalian nonton jebret, tinggal gini-gini doang. Nah, harus ingat di balik video itu ada sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita, sehingga videonya itu dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke, selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Dan semoga selalu always ya, dan tidak pernah never, untuk tetap bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, anti download dan anti skip. Ya, tolong diperhatikan. Aku nggak bosan-bosan mengingatkan. Jadi tolong jangan dicolong videonya, jangan diedit-edit lalu diunggah ulang ya. Selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Ugus, aku ingin ikut ambil bagian untuk mensiar. Oh, silahkan saja, tapi dengan cara di-share linknya saja tanpa diintervensi apapun. Linknya saja. Ya. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih bila ada yang melakukan itu ya. Semoga itu semua akan kembali ke kamu, bahwa kamu punya catatan langit, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam dakwah. Oke, selanjutnya untuk seluruhnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa baik kalian untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Ya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aku mohon maaf tadi malam tidak bisa hadir karena seharian penuh ada acara ke Jombang ya. Itu yang di grup sudah tahu itu ya, karena itulah salah satu fungsi grup itu, grup WA kita itu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu diinformasikan bisa diinformasikan. Aku telah informasikan ke sana. Kemarin sedang mengurus tanah wakaf yang kita serahkan kepada Muhammadiyah Jombang. Jadi kemarin ke Jombang, pulangnya malam. Insya Allah minggu-minggu ini kalau videonya sudah diedit sama Grahito, editor kita, nanti aku bagikan sebagai tambahan wawasan kita bagaimana berinteraksi dalam organisasi kemasyarakatan yang tentunya yang berperspektifnya agama ya. Jadi aku melakukan kunjungan ke Muhammadiyah Jombang ya. Ada wakaf yang harus kami serahkan. Lumayan sih, karena tanahnya itu di pusat kota dan nilainya itu ya sudah berapa M, nggak tahu aku berapa M itu ya, karena tanah di pusat kota tentunya mahal. Karena itu aku tidak bisa hadir ya, tidak bisa hadir, dan sekarang hadir kembali. Pulangnya aja malam tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. sudah aku buang ini mereknya supaya tidak jadi bintang iklan. Kecuali nanti kalau dia bayar aku jadi bintang iklan, mereknya nggak tak buang. Bismillah. Oke, siap ya, kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah ini seri penutup ya toh. Seri penutup tentang apa yang harusnya kita ingatkan kepada
Bapak Syekh, Bapak Guru, Syekh itu guru, Panji Gumilang, mungkin ada sesuatu yang bisa untuk dipertimbangkan beliau. Sesama saudara itu saling mengingatkan ya. Di seri 1 kemarin aku sudah jelaskan secara akli ya, secara akli bahwa ada dua sudut pandang fitrah atau sudut pandang fungsional. Nah, perempuan itu akan dibedakan ketika dia mencangkut fitrahnya. Fitrahnya itu dia perempuan, maka tidak bisa disamaratakan dengan laki-laki dong. Tapi nanti ada sudut pandang fungsional. Kalau dalam sudut pandang fungsional, ya itu harus disamaratakan. Podo, ya. Itu sebagai intisari dari kajian yang kemarin bahwa tidak benar kalau tirai itu ya sebagai lambang perbudakan wanita yang kalau bahasa kerennya feodalisme ya. Enggak ya. Dan aku sudah jawab kemarin secara akli dan kali ini secara nakli bahwa enggak Pak, perempuan itu justru dimuliakan di dalam Islam ya. Jadi Islam itu memuliakan perempuan, tidak memperbudak, tidak melakukannya sebagai, kalau dalam kultur Jawa itu kan konco wingking, teman belakang. Ada lagi suwargo nunut, neraka ketut. Nah, itu dalam budaya Jawa seperti itu. Mungkin saja pada peristiwa itu Bung Karno itu kan yang suka budaya, dia mau mengkritik itu. Nanti Kang Mas Irfan coba ditranslate apa itu konco wingking, apa itu suwargo nunut, neraka ketut. Jadi istri itu suwargonya nunut, nerokonya ketut terhadap suaminya. Dia hanya sebatas konco wingking, teman yang di belakang. Ya, oke. Banyak sekali komen yang masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Aku akan bacakan sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua dari tajuk kemarin yang sudah kita bahas. Pesan untuk Syekh Panji Gumilang, tabir bukan simbol perbudakan perempuan. Sudah kita selesaikan di seri 1 dalam perspektif akal. Jadi dalil itu ada dua, dalil nakli dan akli. Ya, nah sekarang kita harus membuktikan mana sih buktinya kalau Islam itu memuliakan perempuan itu harus nakli, karena Islam itu kan masuknya nanti ke Al-Quran dan hadis, harus nas ya. Nanti kalau yang nonton jangan langsung nonton ke seri 2 ya, harus lewat seri 1 karena kajianku itu runut, kalau enggak nanti kacau nanti ya. Oke. Komen yang masuk dari Sidan Gaming Palembang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah Gus Palembang hadir nyimak kajian di waktu malam. Semoga saya bisa menjadi seekor elang yang seperti Gus harapkan. Mantap, insya Allah. Teruslah belajar. Engkau akan menjadi elang, bukan bebek ya. Dan semoga doa-doa terbaik kita diijabai oleh Allah yang Maha Agung, dan kita semua diberi kesehatan dan rezeki. Salam Isra untukmu ya. Islam rasional. Oke, selanjutnya Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah berpos hadir ngaji. Salam sehat selalu. Salam baru. Salam Islam rasional guru. Oke, matunun. Jadi mereka sudah tahu gurunya ini bukan ulama, tapi baru. Jadi seperti itu baru, bukan ulama ya. Kita lanjutkan Kang Mas. Siapa ini? Hainin Karisma. Ini cewek cowok ya. Mohon dikonfirmasi kalau salah dan aku mohon maaf. Doa yang terbaik selalu untuk Tuan Guru. Saya sudah banyak Doa yang terbaik selalu untuk Tuan Guru yang sudah banyak mencerdaskan. Salam Isra juga untukmu, saudara atau saudariku Hainin Karisma. Maybe cewek ya, maybe ya. Tolong kalau dikonfirmasi kalau salah. Karena namanya Hainin Karisma. Matur nuwun, terima kasih Haininku ya, yang ada di mana. Bisa ditambahkan untuk komen berikutnya. Oh dari sini, sehingga kita sesama saudara Muslim. Oh gue punya saudara di sana gitu ya. Oke, kemudian Kang Mas Mulia Riyadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baros Kota Cimahi hadir nyimak Gus. Doa terbaik selalu terpanjatkan buat Gus sekeluarga. Salam Isra, salam ABC, akur ya.
Kami dulu kalau ngaji salam ABC itu akur gitu ya. ABC ya. Ini teman-teman yang mengaji lewat Al-Quran menurut Sunnah Rasul sudah tahu itu salam ABC ya. Oke, salam Isra-nya juga oke ya. Mas Mulyadi Riyadi itu sudah aku masukkan grup WA ya. Kemarin kan ngajukan permohonan. Atas nama siapa? Aku kasih nama Baros tapi bukan Mulyadi Riyadi ya. Coba dicek, sudah aku masukkan ke grup ya. Kemudian Kang Mulyadi Riyadi ya, atur nuhun ini dari Cimahi ternyata. Gue dulu di pasar antri, belakangnya apa itu, ada asrama tentara itu kan, pasar antri. Dari situ aku pertama kali mengerti who is si Barokokok. Karena ada mikrolet ditulisi. Subuh-subuh gue lihat, ini kok ditulisi si Barokokok, ini mikrolet apaan ini? Nah, itu tahun berapa nggak tahu aku. Atur nuhun ya. Gue tambah lebih kerasan di Cimahi daripada di Bandung. Bandung terlalu hiruk pikuk ya. Cimahi damai dah. Atur nuhun Kang Mulyadi Riyadi. Lanjutnya Kang Usman Yunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dubai hadir ikut ngaji channel dakwah Mutakhir ini. Alhamdulillah aku sehat dan tetap prima dalam aktivitas. Hal yang sama aku doakan untuk guru kami bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekapur sirih. Nah, lihat kan? Sekapur sirih. Kami di Sumatera gitu. Sekapur sirih. Terus ada lagi yang selayang pandang. Nah, mesti kalau nulis begitu kami dulu ya. Sastranya begitu. Ini kan dari Sumatera nih, Lai Saragi ini ya, Lai Usman Yunan Saragi. Ya. Sekapur siri untuk saudaraku sebagai pendatang baru di channel dakwah ini, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk membuat studi banding bagi informasi yang selama ini kita terima dengan channel dakwah ini. Dan buka objektif berpikir otak kita, jangan pakai perasaan. Dan belum ada guru maha guru dari berbagai kalangan intelektual sampai saat ini. Mohon dikonfirmasi jika keliru. Yang mampu memberikan isi dakwah ilmiah 2 kali sehari seperti GM. Terima kasih. GM Subandi T Sukoco ya. Subhanallah juga. Salam Isra Islam rasional from Usman Saragi at Dubai. Uni Arab Emirat. Mantap kali ini ya. Mantap kali apa dia bilang. Ya. Ini untuk pendatang baru ya. Jadi ajakan supaya kita memberdayakan otak kita ya. Memang benar ya yang dikatakan begini. Belum ada guru maha guru dari berbagai kalangan intelektual sampai saat ini. Mohon dikonfirmasi jika keliru. Yang mampu memberikan isi dakwah ilmiah 2 kali sehari seperti GM. Memang dakwah kita satu hari itu 2 kali ya, saat duha dan nanti ba'da isya. Cuman kadang-kadang ada terkendala seperti tadi malam karena aku harus pergi ke Jombang ya untuk ngurus wakop. Oke, mulai godang Tuhan yang sudah telai. Semoga Gusti Allah Agung merahmati keadaanmu yang ada di tanah rantau. Semoga sehat selalu. Salam Isra juga ya. Amin amin ya robbal alamin. Jam berapa tuh sudah adzan? Sudah adzan ya. Aku belum selesai baca komennya. Tapi itu bukan dilanggar kita ya. Nanti kok dilanggar kita adzan baru kita istirahat sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Kang Mas Rupano Fitra, salam Isra dari Depok. Mantap. Tetap semangat dalam mengikuti kajian rasional dari GM. Mantap. Atur nuhun. Terima kasih. Kemudian kita terbang ke Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa dan sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Mantap. Bismillah, izin menyimak. Monggo silahkan. Alhamdulillah sangat asik dan mengedukasi, tercampur semua rasa senang, tenang, sedih dalam dada. Gaspol remblong. Kami sabar selalu menanti kelanjutannya. Terima kasih Tuan Guru, kembali kasih. Salam Isra juga untukmu. Kita punya istilah baru ya, gaspol remblong. Itu yang digagas oleh saudara kita dari Randu Belatung ya, Bapak Burhanuddin Harahap. Ada gaspol remblong dulu itu dari soleha kita dari Pati itu
mainkan otak. Ayo mainkan otakmu. Oke, kemudian Yasmin Tipa Ramadhani, cewek ini mestinya ya. Kalau salah tolong dikonfirmasi. Assalamualaikum Gus, sehat selalu Gus, sehat pikir, sehat hati, sehat ilmu, karena sehat adalah harta yang paling berharga. Amin amin, doa yang sama juga untuk solehaku Yasmin Tipa Ramadhani, semoga sehat bersama keluarga di rumah nggih. Mohon dikonfirmasi tempatnya di mana? Dari Bandung, Jogja, Solo gitu ya. Mohon dikonfirmasi. Semoga kita saling tahu sehingga menambah saudara kita yang ada di mana-mana. Kemudian ini Bandung Utara bagian mana? Barat ya. Kang Sahran Gipari baru nyimak malam hari. Selesai acara halal bihalal dengan keluarga besar. Mantap, masih banyak jajan. Ayak karedok di situ ayak. Kirimkan dia tukang karedok. Aduh. Atur nuhun Kang Sahran Gipari ya. Kumaha pawartosna damang. Salam Isra. Salam Isra sadayana. Oke, dari Kota Kembang kita ke Kang Mas Goyo Yoga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra dari Palembang. Oh, wong kita galo. Kami hadir dalam kajian Gus. Semangat terus Gus untuk melawan PG yang ingin menyesatkan bangsa kita ini. Nggak begitu. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar ya. Kemarin tentang sholat yang itu galurnya atau susunannya itu ke belakang seperti militer itu yang tidak menyamping seperti kita, itu kan ada sandarannya, mereka tidak semazhab dengan publik yang biasanya Syafi'i, jadi ya tidak ada masalah kalau begitu ya. Artinya kalau itu ada argumentasi syar'inya ya kita nggak boleh menyesatkan. Jadi yang benar ya kita terima sebagai kebenaran. Tapi yang salah juga seperti ini, kita sedang memberikan informasi ke beliaunya bahwa tabir itu jangan dianggap simbol feodalisme, simbol perbudakan terhadap wanita, karena dalam Islam perbudakan itu tidak ada, tidak boleh. Kan dulu kan kalau ada kesalahan lapor ke Kanjeng Nabi, bebaskan budak, bebaskan budak. Semangatnya membebaskan budak. Jadi tidak mungkin kalau wanita diperbudak. Semua budak tidak boleh, laki perempuan tidak boleh. Apalagi wanita, apalagi dalam sholat. Ya, oke, gitu Kang Mas Gogo Yoga ya. Jadi kita harus objektif. Yang salah ya kita benarkan, yang sudah benar ya kita terima. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Gogo Yoga ya. Wong Kito Galo yang ada di Palembang. Gue jadi ingat dulu ketika gue dakwah masuk ke daerah Kayu Agung kan. Rumahmu sama Kayu Agung itu jauh nggak ya? Gue waktu dakwah di sana dikirain gue tukang teknisi sound system. Karena sound systemnya nggak beres, setelan antara treble dan bassnya. Gue kan biasa saja, nggak pernah pakai baju koko, baju apa nggak. Ya pakai jaket biasa gitu. Gue bantuin dan nyetel itu equalizer ya. Treble bass harus balan gitu. Ketika sudah ya sudah, gue tinggal duduk gitu. Ketika acara dimulai kan panitia panggil gue ya. Gue kan yang ngisi kajian. Ada ibu-ibu nyeletuk sampai berbisik, tapi gue dengar. Katanya ibu-ibu, loh ini toh yang ngisi kajian. Ini tak pikir tadi teknisi sound system. Itu terjadi di Kayu Agung Palembang ya. Gak tahu tahun berapa itu ya. Baru-barunya keluar mobil. Nggak enak aku sebut nanti. Bukan bintang iklan ya. Oke, Kang Mas Gogo Yoga ya, kita harus sportif ya. Sportif itu mendudukkan masalah secara benar. Yang benar ya kita bilang benar, yang salah ya kita bilang salah dan kita coba benarkan gitu ya. Jadi jangan terlalu latah menyesatkan atau begini begitu, jangan. Harus hati-hati kita ya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Palembang ya, Wong Kito Galo. Kemudian sang miliarder, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak terus Tuan Guru, sudah saya coba translate untuk Indonesianya Al-Zaitun. Kalau Al-Zaitun tidak sama dengan tulisan Arabnya Tuan Guru. Ya jangan diikuti. Translate itu kan sudah diprogram oleh manusia. Programnya salah ya salah. Karena ada huruf-huruf Komariah, ada huruf-huruf Samsiah, perlakuannya beda. Apakah kita akan tulis Al-Taqwa?
Apakah kita akan tulis Al-Nur? Kan jadi kacau gitu loh ya. Makanya, tapi itu perdebatan memang ya. Yang ditulis itu ucapannya atau hurufnya. Seharusnya sih pondok sebesar itu ya Az-Zaitun dong, jangan Al-Zaitun. Sorop naunya nggak kena. Oke, terima kasih Kang Sang Miliarder ya. Odopit di mana ini ya? Cara beragama Al-Zaitun sudah kebablasan. Ini bukan lagi pembaharuan dalam beragama untuk mengikuti kemajuan zaman, tapi penyimpangan dan mengubah ajaran Islam. Kembali lagi, kalau aku mengatakan yang benar kita terima sebagai kebenaran, Kang Mas ya. Selama itu ada dalil-dalil pendukungnya secara syar'i. Yang salah ya kita bilang salah ya. Jadi aku ajak semua, aku ingin mengedukasi saudaraku yang ngaji di sini, baik yang itu paywar lama, paywar baru, kita objektif saja. Ya, kalau ada yang benar ya kita bilang benar, kalau ada yang salah ya kita bilang salah, dan kita coba untuk mengingatkan. Nah, ini kan kita dalam rangka mengingatkan bahwa tirai itu bukan sebuah perlambang perbudakan perempuan ya. Oke, nah turun untuk Mas Kopit. Kemudian Kang Ahmadi Kandilo, luar biasa. Atur nuhun, terima kasih, matur numbah nuhun. Maula teh godang. Itu artinya sama semua, terima kasih ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu bisa diartikan beda kalau dibalik. Biasa di luar. Artinya out of the box. Kita kan pemikirannya out of the box. Oke, Kang Ahmad Kandilo, kita lanjutkan Kang Pepen Hendarwan. Salam Isra. Alhamdulillah maksudnya. Powernya subur, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya Tuan Guru. Amin amin ya rabbal alamin. Ya memang kalau kita lihat sensasinya masih tinggi ya. Mungkin nanti setelah ini kita bahas dari sudut pandang lagu ya, tentang lagu Shalom Aleichem itu gimana ya. Kalau ini kan, jadi ini aku bikin per seri. Kalau ini kan tentang tabir, tentang tirai, besok tentang Shalom Aleichem, karena itu menjadi masalah rame juga itu di publik YouTube ya. Shalom Aleichem ya, Avenu Shalom Aleichem. Ya, oke. Nah, terima kasih Kang Pep Hendrawan. Aku juga berharap begitu, teman-teman yang sudah masuk ke sini kan sudah bisa melihat bagaimana cara pandangku terhadap keberagaman. Kalian bisa lihat seri-seri kajianku, ada 1.500 lebih video kajiannya. Kalau berkenan, kalau seselera, silahkan ngaji di sini dan kita mainkan otak kita bersama-sama. Karena jargon kami adalah Islam rasional. Oke, atur nuhun Kang Pep Hendarwan. Kemudian Nenek Mukiper, assalamualaikum, waalaikumsalam. Surabaya. Surabaya ya apa kabare rek? Terima kasih. Matur nuhun Surabaya, untuk soleh kita yang di Surabaya. Kang Mas kita Kepo Mania Randu Belatung. Nyimak selalu Gus. Salam Isra Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Mantap. Nah ini Bapak kita ini yang punya slogan Gaspol Remblong. Hati-hati Pak, nggak ada rem nanti bisa bablas. AA ya. Alhamdulillah banyak papernya Gus kalau bahas tentang yang lagi viral. Iya. Karena Republik YouTube itu Republik sensasi. Republik akademisinya itu hanya sekian persen. Ya, atau nuna ya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison dari Kalimantan Tengah, terima kasih atas jempolnya. Freedom atas 3 hati merah. Kau berikan, terima kasih Freedom. Kemudian Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Oke, jangan lupa tugas kampus ya. Bonus. Menurut saya adanya tabir pemisah pria wanita menjaga agar tidak ada gesekan, sentuhan atau mata jumpa mata yang bisa membangkitkan syahwat nafsu birahi. Orang-orang Arab bernafsu tinggi besar, itu saja. Ya oke lah, silakan. Ya. Bapak kita, Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum. Deli sedang dinyimak Gus, nggak mau ketinggalan kajian apapun. Terima kasih, mantap Pak ya, tetap semangat menuntut ilmu di usia senja, tetap bersemangat ya, menjadi panutan kita ini beliau. Oke, matur nuwun Pak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang. Kang Mas Wahyu, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bisa ikut komentar setelah mode dibatasi oleh YouTube. Salam Isra dari Brebes.
Matur nuwun Kang. Salam Isra juga ya untuk saudaraku yang ada di Brebes. Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus. Terima kasih, terima kasih. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Iki anyar maneh takbir simbol perbudakan wanita. Angel wis salam Isra. Oke, terima kasih untuk Sam Wahyu Junaidi ya. Salam Isra juga untuk semua keluarga di sana. Kang Hermana Nata Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap nyimak, mangga Kang. Rini soleha kita yang ada di Demak hadir Gus, mantap. Monggo lanjutkan. Kang Mas Edi Markono yang punya Jogja, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke. Kang Mas Komarudin for you, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, monggo silakan. Kang Jumari, mantap Gus, salam Isra juga untukmu. Kang Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus, mantap, lanjutkan. Orang asing nyimak Gus, mantap, lanjutkan. Bola bundar ya, bola kotak mulai kapan ya bola bundar. Saya selalu always Bang, nggak pernah never anti download juga, tapi kadang masih suka skip karena kelupaan. Lo jangan di skip, kasihan. Oke, ini langgarku sudah masuk adzan sholat asar. Kita breakdown dulu, nanti setelah sholat asar berjamaah kita lanjutkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sempat terjeda sholat asar berjamaah dan tadi ada kesibukan yang nggak bisa terelakkan, dan akhirnya semua selesai dan sekarang giliran kita lanjutkan kajian kita. Oke. Tadi sampai mana ya? Kang Jamuri-muri ya, dimulai orang asing nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Jamuri-muri, mantap Gus, salam Isra. Oke. Bola bundar. Bola yang nggak bundar itu bola apa ya? Saya selalu always Bang, nggak pernah never anti download juga, tapi kadang masih suka skip karena kelupaan. Kelupaan tuh nggak ada hukumnya, supaya harus dihindari ya, karena kelupaan tuh nggak ada hukumnya. Maka kamu aja yang mengendalikan supaya tidak lupa. Terima kasih bola bundar yang selalu always dan tidak pernah never ya. Kemudian Kang Septian Kuswanda, pembatas tirai dalam masjid kita itu budaya Islam Asia Selatan. Kalau aslinya emang tidak ada, cukup di belakang, tapi tidak main selang 11. Selang 1 apa selang 11 ini nggak tahu aku maksudnya. Oke, terima kasih. Nopek Ceng, mantap, analoginya manjur untuk buka wawasan hanya dengan analogi toilet. Sudah mampat di sop campur aduk. Oke, terima kasih. Mick Mouse ya, kucing tikus yang namanya dalam proses penggantian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak Gus. Boleh saja nggak ada tirai kalau satu keluarga, suami istri, anak, dan posisi di rumah. Berarti kalau di luar rumah, di masjid harus tirai, begitu. Kalau di tempat umum, tempat harus pakai tirai, posisi perempuan di belakang di sebelah kiri. Ya. Sebetulnya itu jadi gini loh ya. Sebetulnya itu kondisional. Apa di belakang atau di sebelah kiri. Ya. Kalau Azaitun sholat jamaah di masjid menempatkan posisi perempuan di depan, ya secara filosofis sang laki-laki raja tega dan tak punya rasa kasih sayang terhadap perempuan. Ya benar itu ya. Kan laki itu di depan, masa perempuannya di depan gitu ya. Tapi kita tunggulah, mungkin mereka punya dalil yang aku belum temukan ya. Tapi secara filosofis memang seharusnya ya cewek itu di belakang. Karena itu nanti termasuk kelompok takdir. Takdirnya apa? Takdir itu yang aku bilang kemarin fitrah. Kan kita jadi cewek, jadi cowok itu kan takdir, given. Kita tidak bisa ya Allah, gue dijadiin cewek dong, gue jadiin cowok kan. Kita given, takdir sudah. Ya, itu sudah fitrah.
masuk kawasan fitrah ya. Jadi fitrah laki gimana, fitrah perempuan gimana. Secara filosofi, sholat menjalankan perintah ilahi baik secara ritual maupun secara aktual. Tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar baik secara dakwah maupun secara perang. Kalau suatu saat dituntut untuk perang, apakah pantas posisi perempuan di depan? Sesungguh tega sang pemimpin imam. Ya, filosofi secara akal. Bagus, mantap. Kemudian dari kucing tikus kita ke Kang Muhammad Ali Dasrah. Panjang sekali Kang ya. Menurut analisa saya berdasarkan cerita dulu itu, ceritanya bener nggak? Lu kan diceritain ceritanya bener nggak? Jauh sebelum Soekarno presiden, para ulama dimanapun itu semua sedang membahas kebebasan wanita untuk ikut serta bergabung dalam berjamaah baik dalam sholat maupun acara lainnya. Sementara dulu pendapat tentang dilarangnya wanita keluar rumah termasuk sholat ke masjid, pendapat itu mayoritas sehingga itu lebih utama diikuti oleh umat Islam dimanapun saat itu ya. Maksudnya diikuti yang mereka sependapat, yang tidak sependapat ya nggak ngikuti gitu. Kan ini pendapat ya. Sehingga berawal dari pendapat minoritas ulama yang membolehkan ya wanita ikut sholat berjamaah di masjid ya, itu kekuatannya semakin kuat dan pengikutnya semakin banyak. Sehingga para wanita tidak lagi ragu berjamaah ke masjid, tetapi tabir pembatas masih ada. Mungkin saja itulah yang menurut Bung Karno tabir ini menunjukkan masih adanya indikasi untuk membatasi wanita. Artinya kebebasan wanita ini belum sepenuhnya merdeka. Salah satu contoh, dan ini bukti Arab Saudi saja, baru-baru ini wanita mereka bebas setelah pergantian Raja Salman. Ya. Ya seperti yang aku bilang, kembalikan saja duduk permasalahan itu seperti apa, kebebasannya itu seperti apa. Kan aku sudah bilang dalam Islam itu ada domain yang itu tidak aja boleh harus setara, tapi ada domain yang tidak boleh setara karena ada fitrah, ada fungsional. Ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Ali Dasrah ya. Kemudian Kang Maulana Nana, Assalamualaikum, Iqra bismillahirrahmanirrahim kholakdus. Jangan kau terpancing oleh kelicikan Panji Gumilang. Terpancing apanya? Memangnya ikan? Kamu kira aku ikan bisa dipancing-pancing? Kan aku sudah bilang, kalau benar ya harus kita bilang benar, kalau salah harus bilang kita salah, gitu loh. Justru aku nggak mau terpancing kau. Mau kau pancing apa? Aku bukan ikan. Ya, memang posisi seperti aku itu posisi seperti orang berdiri di tengah jalan, di perapatan. Ditabrak dari sana, tabrak dari sini, tabrak dari sana, tabrak. Tapi bagiku tidak ada masalah. Itu resiko yang harus ditanggung dan nikmati saja. Ya, aku tidak bisa dibawa kemana-mana. Aku adalah aku. Aku sudah bilang, kerangka berpikir akademik itu objektif. Kalau yang benar, nggak mungkin lah dari Al-Zaitun itu salah semua, nggak mungkin. Tapi nggak mungkin juga dia benar semua. Pandai-pandai kita untuk memilih dan memilah. Yang benar ya kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Jangan langsung dipukul rata. Sama dengan kita juga, apa ya benar semua? Enggak, ada yang benar, ada yang salah. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah pancing memancing, nggak ada. Memangnya ikan. Gitu ya Kang Maulana Nana ya, supaya jelas ya. Jadi ketika aku mempelajari apa yang dilakukan dan itu ada dalilnya, ya itu benar. Kalau nggak ada ya salah gitu loh. Oke, terima kasih Kang Maulana Nana. Kemudian Kang Turgianto, Soekarno keren. Kang Irfan Al-Akbar menyimak dari Kerinci Jambi. Rasmito Widodo, Kang Rasmito, mungkin pengertian tabir yang dimaksud oleh Syekh pada saat sholat wanita selalu dikelompokkan dan ditaruh di tempat belakang laki-laki dan disekat tabir, sementara Syekh mengelompokkannya secara sejajar tanpa tabir sekat, di mana sab laki-laki dikelompokkan sebelah. Oh, panjang banget, sudah panjang pakai mungkin lagi, jadi yang mungkin itu ya bisa tidak gitu ya.
Oke, lanjutnya Empu di 99 sip. Kang Als Mas Duki nyimak. Oke, mantap. Mie ayam kampung. Yuk, mie ayamnya dipesan. Eh, biar pada sehat. Ayamnya sehat enggak? Kalau makanannya sudah terkontaminasi kan enggak sehat. Ya. Kang M Said Said, tabir tabur simbol diambil Gubernur Jatim Ibu Kopi. Gubernur Jatim hiruk pikuk cuci uang 349 T. Kok bisa nyasar ke sini komennya? Terima kasih Kang Turgion. Kalau channel ini nggak apa-apa dibahas di warkop. Nah, kalau channel ini sih dibahas di mana-mana juga nggak ada masalah. Bukan hanya di warkop, di jalan juga nggak ada masalah. Orang menuntut ilmu itu di mana saja boleh, nggak harus di pondok pesantren. Jadi otakmu dibuka wawasannya, ya. Alam ini merupakan kampus kehidupan yang terbuka dan alam itu luas. Di mana saja boleh. Nggak hanya di warkop, nggak hanya di kampus, nggak hanya. Jadi kalau kita masuk kampus, kita tersekat oleh dinding-dinding tembok-tembok kampus itu. Ya, coba kalau wawasannya luas, semua ini bisa tempat kita menuntut ilmu. Jadi kampus tanpa tembok gitu ya. Jangankan di warkop, di jalan juga bisa gitu. Ya. Kemudian ini apa lagi komentarnya ini nggak tahu aku ini. Audio Marpi Timuk, Buya Hamka itu Muhammadiyah. Apakah pada saat itu Buya Hamka tidak memberikan jawaban kepada BK saat itu karena itu peristiwa lama dan terserap kerangka berpikirnya oleh BG sekarang dalam melakukan syariat sholat di Az-Zaitun sebagai dogma dan kultus individu. Bagus Kang Audi Murpi Timuk. Ini Kang atau Mbak ini ya. Makanya kan aku bilang dulu itu responsibility-nya bagaimana Muhammadiyah. Kita tidak punya data. Dan kita sebetulnya harusnya tanya juga peristiwa itu di masjid yang mana yang dikritik oleh Bung Karno. Kan kita juga nggak punya data. Dan beliaunya Syekh Panji Gumilang nggak menyebutkan. Coba kita tanya, di masjid mana sih? Di Bandung, di Jakarta, di Solo, di Jogja, di Lampung, di Aceh. Iya, sebatas informasi yang diterima, kita tidak mendapatkan informasi itu. Oke. Apa ini? Turgianto. Presiden Soekarno itu pemimpin besar yang paham Islam secara mendalam, bukan ecek-ecek. Gimana jawabnya? Ya nggak usah dijawab, ini pernyataan dia. Kalau aku sebut tiga mana paling besar? Ada Semaun, ada Kartosuwiryo. Nah, ribet lagi kalau kita baca tokoh Kartosuwiryo, ya kan? Ribet. Makanya aku bilang peristiwa ini tidak sesederhana yang kita bilang. Kita hanya melihat seperti gunung apa yang ada di atas permukaan air. Kita tidak tahu bagian gunung yang di dalam air. Makanya santai sajalah, ya. Kalau kamu bilang Presiden Soekarno itu pemimpin besar yang paham Islam secara mendalam, bukan ecek-ecek. Pinter mana dengan Kartosuwiryo, dengan Semaun? Karena mereka ini tiga teman mondok belajar pada satu guru yang sama, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto di Penele Surabaya. Makanya aku setuju dengan Gus yang satu itu. Sejarah politik kebangsaan kita itu dimulai dari host Haji Omar Said Cokro Aminoto. Mereka ini anak didiknya. Tapi kan akhirnya berbeda. Maka kalau dalam Jawa dibilang tunggal guru seje penemu. Satu guru pahamnya beda-beda. Yang satu jadi komunis Maun, yang satu jadi nasionalis Bung Karno, yang satu jadi Islamis Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nggak sesederhana yang kita lihat, Mas. Anda juga tidak segampang itu mengatakan ecek-ecek. Bandingannya siapa? Ya, bandingannya siapa? Oke.
Rahmat Hidayat, Bapak kurang menguasai baca Al-Quran. Bapak kurang menguasai baca Al-Quran. Maksudnya baca yang bagaimana ini? Kalau baca membaca, ya, baik lafaz, ya, itu aku memang tidak bisa. Kan aku sudah bilang, tapi kalian kan Rahmat kan pewer baru ya. Mungkin bisa tanya sama yang senior. Ya, bisa kamu tanya yang sudah 3 tahun ngaji di sini. Sejak dahulu kala, sejak awal mula, aku gak ngajarkan kalian bagaimana baca Al-Quran yang baik, bagaimana nulis Al-Quran yang baik. Al-Quran itu dalam edisi Arabian, makanya aku tidak mengajarkan bagaimana makhraj lisanul Arabian yang baik, bagaimana mengimlakan, ya, tulisan-tulisan Arabian yang baik. Enggak, yang aku tawarkan kerangka berpikir. Maka kalau kamu bilang membaca, Iqra, baca yang seperti apa? Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad gitu. Makhrajku sangat-sangat sangat-sangat gak laku dijual gitu ya. Dan itu semua sudah tahu. Yang lama-lama sudah tahu. Jadi kamu tanya sama mereka lah ya. Dan aku sudah jawab ya. Aku tidak cakap membaca dan menulis lisanul Arabian. Lihat kajian-kajianku itu. Karena aku tidak pernah nulis. Yang aku tawarkan kerangka berpikirnya. Ya. Terima kasih Kang Rahmat Hidayat. Kemudian untuk Mbak Yasmin Tipa Ramadhani. Itu kan, iya betul. Mbak ini ya Thomas. Itu kan cuma menirukan cerita ketika Bung Karno berkunjung ke Majelis Muhammadiyah. Gus, kira-kira begitu. Iyalah, kira-kira begitu. Cuman kapan dan di mana kita tidak tahu. Ya, apa di Surabaya, apa di Makassar juga nggak tahu. Oke ya, aku sudah bacakan semuanya komen-komen yang masuk dan aku memberikan apresiasi sebagai bentuk rasa hormatku kepada kalian semua. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Aku harus membuktikan bahwa Islam itu menghormati wanita, ya. Jadi tidak ada feodalisme terhadap wanita, ya. Tidak ada perbudakan wanita, tidak, bahwa Islam itu anti perbudakan. Dan kemarin di seri 1 sudah aku jelaskan secara akli, ya, dan sedikit naklinya, dan sekarang kita masuk ke nakli, ya. Jadi dia nas, ya, tidak mungkin Islam itu memperbudak, ya, wanita, karena nggak ada ajaran seperti itu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman harus ingat seperti yang aku sampaikan di seri pertama. Ada fitrah, ada fungsional. Pada kondisi fitrah, ya, harus dibedakan laki dan perempuan. Dalam fungsional itu harus disetarakan, diequalkan. Ya. Oke. Seterusnya, ya. Jadi kedudukannya setara dengan laki-laki, tak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya, itu jelas di Al-Quran ada ya. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagaimana nanti kita baca ini nas-nasnya ya. Jadi kalau masuk dalam tataran fungsional equal, masuk dalam tataran fitrah, itu dia dibedakan, nggak equal. Aku ambil yang pertama, ini Kanjeng Nabi ya. Nanti hadisnya bisa kalian cari, ini nunya aja, substansinya aja. Gini, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Lihat, Kanjeng Nabi memberitakan seperti itu. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Dan dalam riwayat yang lain, lihat ini, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Coba.
Kanjeng Nabi klaim begitu. Karena apa? Dia akan menjadi idol. Dia akan menjadi master yang harus kita masteri. Jadi kalau bagaimana memperlakukan istri, lihat Kanjeng Nabi memperlakukan istri-istrinya. Dia adalah guru kita. Makanya Nabi itu manusia, karena nanti akan dimasteri oleh manusia. Kalau nabinya malaikat, repot. Karena ada hal-hal yang mampu dilakukan malaikat dan kita tidak mampu melakukannya karena kita manusia. Nah, makanya Nabi itu kenapa manusia? Karena dia akan menjadi idol manusia. Jadi apa yang dilakukan Nabi, kita bisa melakukannya juga. Ya, Kanjeng Nabi mengatakan ya, berbuat baiklah kepada perempuan. Berikutnya, sebaik-baik kalian ya, sebaik-baik kalian ya. Ini berlaku untuk kita semua sekarang, meskipun dulu ngomongnya sama sahabat tentunya ya. Yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, beliau klaim, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Artinya lu contoh gue ya. Jelas ya, hadis itu. Nanti kalau ada yang lain dicarikan hadisnya, monggo. Sekarang kita ke Quran ya. Jadi sekali lagi aku tekankan, Islam itu semangatnya itu mengangkat derajat perempuan justru, bukan membudakkan ya. Oke. Gini. Maka ya, ini firman Gusti Allah Agung ya, Al-Qur'an. Maka Tuhan mereka, kalau biasanya guruku bilang Rob, enggak mau Tuhan ya, Robuhum. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman ya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini tatarannya fungsional. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah sebagian dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan aku pasti masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 195. Kepada siapa jannah itu dijanjikan? Kepada laki-laki maupun perempuan. Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi masalah surga equal, kagak ada bedanya. Ya, hadis sudah, Quran sudah. Sekarang aku kasih lagi ya, sebentar, minum, haus terus. Nggak ada Pak. Ini kalau ngobrol sama beliaunya, saya Panji Gumilang kan enak ini. Nggak ada ajaran Islam itu apa namanya, membudakkan perempuan, tidak ada. Jadi tabir itu bukan simbolisasi Buddha. Ya pembatas gitu aja lah. Kenapa dibikin ribet? Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Sekarang aku bacakan begini. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, dan mereka itu akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, dan mereka tidak dijalimi sedikit pun. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 124. Lihat itu. Laki-laki dan perempuan equal. Ya. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, enggak laki-laki doang, cewek kagak. Enggak begitu. Ya. Oke, itu di surat An-Nisa surat 4 ayat 124. Jadi Islam itu melindungi perempuan dari segala hal ya, yang dapat menodai ya, menodai harga dirinya, kewanitaannya itu dilindungi justru ya. Ini lihat ini.
Hai nabi-nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini fitrah. Artinya harus dibedakan. Itu sudah maghrib dah. Cepat sekali waktu ya. Belum selesai. Ya sudah, kita lihat. Tak kuasa aku melawan rezim waktu. Sudah azan. Nanti kita lanjutkan ya setelah sholat maghrib berjamaah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah terjedah 2 kali, terjedah sholat asar, terjedah sholat maghrib, yaitulah rezim waktu itu begitu cepat. Jadi sering kadang-kadang kita harus pandai-pandai memang mengatur waktu ini ya, sampai terjedah 2 kali, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita lanjutkan. Oke, aku akan lanjutkan lagi penjelasannya, di mana menjelaskan bahwa Islam itu tidak pernah memfeudalisasikan wanita ya. Kita tadi sudah kutip surat Ali Imran ayat yang ketiga ya. Sebentar. Kok Ali Imran? Yang mana tadi? Ya, Ali Imran sudah ya. Aku mau nukil lagi ya. Surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab begini. Hai Nabi, Al-Ahzab 59 ya. Coba aku nukil dari aslinya. Ini Al-Ahzab 59 begini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu ya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Kita tahu di situ ada diksi jalabibihin ya, itu yang oleh mufasirin itu ya memang akar katanya sama dengan jilbab ya. Di sini diartikan menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh ya. Memang nanti terjadi diskusi menarik, jilbabnya itu seperti apa, yang ditutupi dari mana ke mana. Itu menarik untuk didiskusikan nanti dalam ranah fikih itu ya. Aku tidak mau masuk ke sananya. Aku yang mau masuk bahwa ayat ini berlaku untuk perempuan. Ya, tentang bagaimana harus berpakaian, ya. Berpakaian, dia menjadi tidak setara dengan laki-laki. Nah, inilah yang aku bilang fitrah. Ini ranahnya fitrah. Ya. Bukan fungsional, ini fitrah. Karena kan kita fitrah kita. Sebenarnya terlahir kan fitrah. Ya. Ya sudah begitu. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Kita tidak bisa, ya Allah lahirkan hamba menjadi laki, menjadi perempuan, kan nggak bisa. Given, kita sudah nerima aja begitu ya. Nah, ini dipisahkan, nggak equal dia. Ya. Tetapi ketidakekualannya itu bukan perbudakan, justru untuk memuliakan. Ya, terlepas jalabihinnya kita abaikan dulu ya, karena itu nanti panjang ceritanya ya. Tetapi menutup aurat bagi perempuan itu punya aturan tersendiri yang tidak sama, tidak setara dengan laki-laki, dan itu bukan bentuk feodal, justru menjaga harkat keperempuanannya. Ya, kalau laki itu ya, ini puser kita ya, sampai
sampai di bawah lutut. Hanya itu yang dianggap aurat dan itu harus tertutup. Dari pusar ya sampai di bawah lutut itu yang dianggap aurat. Jadi misalkan kita pergi sholat Jum'ah, pakaian kita ternyata karena sesuatu hal, katakanlah rumahnya bocor kehujanan, semua basah. Yang ada tinggal sarung, maka you pakai sarung pergi Jumatan. Itu hanya menutupi dari mulai pusarmu sampai di bawah lutut, ya. Itu secara fikih itu sah. Justru kalau ada orang yang ngelarang atau ngeledek, itu dia nggak tahu fikih itu, nggak tahu batas-batas aurat laki-laki. Ya, itu secara fikih sah. Memang sih nanti di atas fikih ada adab. Kalau bahasa Indonesianya yang keren itu, kalau kita bicara tentang hukum, di atas hukum ada moral, gitu loh. Secara hukum itu sudah dibenarkan, tapi secara moral bagaimana? Itu nanti lain lagi ceritanya. Nah, secara fikih ya, kalau kita pergi sholat Jum'ah, kita cowok nih kan, Jumatan tuh cowok ya. Bajunya basah karena sesuatu hal, rumahnya kebanjiran atau bocor pas hujan. Dia pakai sarung hanya menutupi dari mulai pusat sampai di bawah lutut. Ya, jadi itu boleh nampak, betis boleh nampak. Sampai di bawah lutut. Bawah lutut itu kan relatif ya, maksudku bukan sampai ke mata kaki, enggak. Kalau betis itu boleh nampak. Itu tertutup, itu sah dia sholat. Fikihnya begitu. Karena aurat laki-laki itu sampai situ aja batas-batasnya, constraint-nya di situ. Lain dengan wanita. Maka wanita punya hukum tersendiri, yaitu di surat 3359 suruh menutup ya, itu seluruh tubuh itu ya, dari sini ke sini disuruh manjangno bagian buah dada itu ya. Dan itu terbukti loh ketika gini. Perjalanan dari Lampung ke Jakarta itu kan, kalau kita via darat nanti dari Bakauni ke Merak itu kan naik kapal gitu. Yang namanya di kapal itu ya hiruk pikuknya seperti itu. Ya, dan benar-benar bercampur tingkat pendidikan, tingkat sosial, adab, kelakuan bercampur di sana. Tapi bagi wanita-wanita soleha yang berpakaian jilbab tertutup aurat, itu mereka yang suka iseng tidak berani. Tapi kalau you hanya pakai you can see ya, terus buat dadamu terbuka lebar, terus pakai rok mini, bisa jadi goreng-gorengan. Tapi kalau tampilannya itu sudah tertutup auratnya, pakai jilbab bagus, itu mereka itu yang ya kan ada supir truk, supir bus, kernet, segala macam itu ada di kapal itu. Itu mereka kalau sudah lihat soleha kita yang auratnya itu enggak berani. Sungkan, marwahnya jadi terjaga. Beda dengan yang you can see tadi itu. Kalau itu sih sudah dicolek, digodain. Paling-paling kalau soleha kita yang lewat itu tetap ada yang godain, cuman godainnya juga bagus. Bau surga. Nah, itu kan bagus, didoakan. Kalau ada soleha auratnya tertutup dibilang bau surga. Daripada auratnya terbuka ya, buah dadanya terbuka, you can see keleknya nampak, pakai rok mini terus dibilang berapaan ya? Coba, kan nggak menghargai gitu. Jadi untuk ukuran aurat laki perempuan tuh dibedakan, dan itu bukan bentuk feodalisme. Bayangkan kalau perempuan nggak pakai BH, terus hanya dari pusat sampai mata, sampai bawah dengkul, bawah iya dengkul ya. Ini namanya. Ini apa tuh Indonesianya tuh? Ya dengkul ya, sampai bawah dengkul. Perempuan hanya begitu, buah dadanya terbuka tanpa penutup sama sekali. Gimana?
hanya bilang, oh ini harus setara ini, laki dan perempuan harus setara ini. Kan bisa babak belur, lu yang enak lihat pemandangan gratis. Kan nggak boleh begitu ya. Bentar, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam aurat tidak setara. Harus dibedakan. Tetapi pembedaan itu justru memuliakan soleha-soleha kita supaya tidak jadi barang recehan yang siap dicolek, digoda, dan diiseng-isengin. Ya, jelas ya? Nggak boleh disetarakan kalau di situ. Ya. Oke, aku kasih lagi berapa nih, ayat berapa nih ya? Ini ya, ada perbedaan lagi ya di surat. Kalau kemarin kan aku pakai filosofi toilet itu kan secara akli ya. Kalau ini kan nas, ini nas. Toilet itu juga harus dibedakan, toilet laki perempuan. Kalau campur kan ya kacau. Terus ini ya, An-Nisa surat 4 ayat yang ke-7. Begini katanya. Bagi laki-laki ada hak bagian ya dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian juga dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang pernah kita bahas itu kemarin, ya kemarin atau kapan itu, ya bahwa laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, itu kan bandingnya 2:1. Atau kalau dalam budaya Jawa itu sepikul segendongan. Mikul itu mesti 2, 1 keranjang depan, 1 keranjang belakang. Kalau gendong 1, cuman 1 bakul di sini. Di sini. Pakai jari. Kalau pikul pakai pikulan tuh orang Jawa tahu lah ya. Nanti tolong dijelaskan. Yang Jawa-Jawa itu, ya. Nah, sama-sama dapat tapi dibedakan. Laki lebih banyak. Ini kan dalam waris mewaris ini, ya. Termasuk faraid ini. Nanti ada faraid, ada tijaro. Ini faraid. Memang dapat, tapi bagiannya beda. Nanti misalnya ada yang tanya, wah itu nggak adil pak. Oh itu adil. Adilnya gimana? Nanti kan si cewek dapat dia kan nanti yang cewek itu kan nikah kan sama laki-laki. Laki-lakinya dia, suaminya dia dari keluarganya itu nanti dapat 2. Sudah sama sebetulnya. Itu loh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang ngerti nggak sih? Aku jelaskan gini. Faraid ini memang nggak sulit. Ini aja, gerah itu sama ranti. Ya. Misalkan kita bagi waris. Gerah itu dapat 2, ranti dapat 1. Perbandingannya begitu. Ya. Tapi jangan lupa, nanti ranti menikah, suaminya kan juga dapat 2 dari keluarga suaminya. Yang saudara perempuannya, saudara iparnya ranti kan, kalau cewek dapat 1. Sama dengan gerah itu, nanti dia menikah dengan istrinya dapat 1 dari keluarganya. Iparnya itu yang laki-laki dapat 2. Jadi nanti itu saling menutup gitu. Ya. Meskipun kita lihat memang kalau dalam lingkup satu keluarga itu dibedakan. Itu namanya yang fungsional, ya. Oke. Aku sudah nukil beberapa ayat ya. Apa masih perlu lagi? Sudah berapa lama tuh ya? 1 jam. Aku kira cukup lah ya. Tentang sab ini ada hadis begini. Sab yang paling baik bagi laki-laki adalah sab yang paling awal, sedang sab yang paling buruk bagi mereka adalah sab yang paling akhir. Dan sab yang paling baik bagi wanita, nah ini adalah sab yang paling akhir, sedangkan sab yang paling buruk bagi mereka adalah sab yang paling awal. Ini pembagian-pembagian sab-sab. Nanti tergantung nanti mazhab yang dipakai mana. Kalau ini cenderung Syafi'i ini, ya.
Seperti kemarin sudah kita bahas, kenapa sholatnya satu galurnya kanan kiri, satu galurnya buka belakang seperti militer. Ya seperti yang disampaikan oleh Erni, ya bisa jadi yang satunya itu karena kondisi perang, yang satunya kondisi aman. Artinya kalau kita aman ya kembali ke kondisi awal. Gitu loh. Ya. Ada di sini sabnya ini dibedakan, ini hadisnya Muslim ini. Ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa tabir itu bukan simbol perbedakan. Bukan simbol perbudakan wanita, bukan simbol feodalisme wanita, enggak. Dan tabir itu kan juga suka-suka. Kadang-kadang kalau memang dia tidak perlu tabir ya, terus sudah terpisah, ya tidak ada masalah gitu. Jadi ini masalah kondisional aja sih gitu ya. Makanya jangan terus disimpulkan bahwa tabir itu simbol dari perbudakan, feodalisme. Orang Islam sendiri tidak mengajarkan perbudakan kok, justru menghapuskan perbudakan dalam bentuk apapun. Ya, terlebih-lebih terhadap wanita. Perempuan tidak boleh. Kanjeng Nabi tadi hadisnya sudah aku bacakan ya. Bagaimana kita harus menghormati wanita. Lah ibu kita itu wanita. Ya namanya ibu ya wanita gitu. Ya. Oke, inilah nih seri tamat tuh ya. Ini seri tamat sudah aku jelaskan dalil-dalilnya, ada hadis, ada Al-Qur'an. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama lah ya. Sehingga kita tahu duduk permasalahannya. Oke, aku kira itu dulu ya. Besok akan kita bahas apa, kita lihat nantilah ya. Sepertinya tentang lagu Yahudi itu kok lagi rame dan panas banget suasananya. Mungkin kita bisa hadir menjadi pendingin nanti ya. Insya Allah kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Sampai di sini dulu saudara-saudaraku ya, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami. Yang salah ya kita bilang salah, bagian yang benar ya kita bilang benar. Gak bisa kita kebiah uyah kata orang Jawa, kita pukul rata gitu, nggak bisa ya. Tetap bersikap objektif secara akademis. Benar ya kita terima, benar, salah ya kita katakan salah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, menjadi pendingin suasana yang memanas ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga iman, jaga sholatmu menjadi keindahan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Semua kita mendapatkan keberuntungan yang prima ya. Ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang tangguh, sehingga kita bisa belajar lagi ya seperti waktu-waktu lalu. Oke. Sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun.